Ya, terlihat, Mbak. Terlihat ya? Baik. Baik, saya akan memberikan pengantar sosialisasi ya tentang pelaksanaan skripsi tahun 2022 ini. Sebelumnya mungkin, belum diganti ya. Untuk struktur bloknya, ketua bagian sekarang Pak Sadakata Sinulingga ya, dengan ketua prodi seperti yang kalian sudah tahu, Dr. Susilawati. Narasumber blok 30, Dr. Sarif Husin, Dr. Irfan, Dr. Irsan, dan Dr. Dwi Handayani. Dengan ketua skripsi masih sama dengan tahun kemarin, saya ya. Sekretarisnya Dr. Yana, dengan anggota ada Dr. Yudi Tanta, Pak Arwan, dan Bu Farah ya. Ada juga sih yang lain, cuman yang mungkin cuman bisa saya masukkan di ini ya, di PPT ini gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada masalah ya terkait pelaksanaan skripsi, kalian bisa langsung mengkontak panitia blok 30 ini ya. Jadi bisa ke Pak Sada, Dr. Susi, ke saya atau Dr. Yana, dan juga nanti bisa dibantu sama anggota yang lain. Nah, jadi prosedur pelaksanaannya, jadi sebenarnya kami sudah dari bulan akhir Maret ya, sudah melaksanakan rapat perdana, kemudian kami juga sudah membuat surat permintaan daftar topik dan nama dosen pembimbing satu skripsi ke bagian-bagian di FK Unsri ya. Jadi kami sudah mulai sebenarnya pelaksanaannya dari akhir Maret ya, Dek ya. Jadi sudah bikin surat ke bagian untuk minta topik dan minta pembimbing satu. Nah, kemudian sudah dibalas surat kami itu, sudah ada topik dari bagian dan juga dosen yang bersedia membimbing skripsi ya dari bagian, dan sudah kami tetapkan kuota ya, dan sudah disahkan oleh wakil dekan 1 ya. Nanti akan saya tunjukkan rekapannya ya setelah ini ya. Nanti ini kita sudah ke tahapan ketiga, yaitu saya mensosialisasikan terkait jumlah atau kuota masing-masing bagian, kemudian topik skripsinya, jadwal blok skripsi, dan bagaimana SOP pelaksanaan skripsi. Nanti kalian ya diharapkan memilih bagian saja ya, jadi sama kayak tahun kemarin. Jadi kalian akan memilih satu bagian ya yang kalian minati ya, nanti melalui G-Form yang sudah kami setting sama Pak Arwan ya, dan dibantu sama tim dari Fasilkom ya, sudah kami buat. Jadi nanti kalian akan pilih bagian berdasarkan topik ya. Mungkin nanti kan ada, kalian boleh baca topik-topik skripsinya. Nah, dari topik-topik skripsi itu nanti kalian bisa jadi panduan ya untuk memilih bagian apa yang kalian minati ya, seperti itu ya. Nah, jadi tadi nanti milihnya pakai G-Form. G-Formnya itu nanti sudah kita setting. Nah, jadi mahasiswa itu memilih berdasarkan kuota bagian ya. Nah, jadi G-Form itu tadi sudah, nanti kalau sudah kalian isi sesuai waktu yang sudah kita tetapkan, nanti akan kami rekap ya. Kemudian setelah kami rekap, kami akan mengirimkan kembali surat itu kepada bagian. Nanti minta bagian yang memilihkan dosennya ya. Jadi kalian nanti cuma pilih bagian, nanti yang menetapkan siapa dosennya ya untuk mahasiswa yang bersangkutan itu nanti adalah ketua bagian ya. Nah, jadi setelah itu nanti kalau sudah dapat suratnya ke kita, nanti kami akan menetapkan sebagai dosennya sebagai dosen pembimbing satu kalian, dan nanti setelah itu kalian bisa menetapkan judul ya dan topik penelitian lebih detailnya gitu kepada dosen yang bersangkutan. Seperti itu. Nanti kami juga akan mengumumkan daftar mahasiswa ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti pembimbing 2 kalau yang tadi kalian yang milih bagian dan nanti ketua bagian memilih pembimbing 1. Nah, kalau pembimbing 2 adalah yang memilihkan adalah blok ya. Jadi nanti kami yang akan memilihkan melalui mekanisme rapat blok. Nanti setelah itu kalian akan menghubungi dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2
dan akan mendiskusikan topik final dan meminta tanda tangan lembar persetujuan menjadi dosen pembimbing ya. Deadline-nya 1 minggu di grup PS kita, PS pendidikan. Nah ya, pojok lagi. Nah, ya jadi sudah dapat nih dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, nanti kalian minta persetujuan dulu ya kepada dosen yang bersangkutan, apakah dosennya bersedia. Nanti segera hubungin, kalau misalnya dosennya tidak bersedia langsung lapor ke kita, nanti biar kita bisa ada mekanisme untuk penggantian ya, seperti itu. Dan ini kalau bisa jangan berlarut-larut ya, deadline-nya 1 minggu ya, jadi jangan terlalu lama. Kadang-kadang lama sekali, akhirnya nggak tahu kabar ya apakah dosennya bersedia atau tidak, seperti itu. Jadi ini kalau bisa segera dikejar nanti kalau sudah ada pengumuman siapa dosen 1, dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada yang berkeberatan atau menolak membimbing ya, nanti kita akan lapor segera ke kita, nanti kami akan meneruskan ke bagian untuk diganti pembimbing 1, dan nanti kalau pembimbing 2 akan kami langsung tetapkan sendiri ya melalui kebijaksanaan blok ya. Nah, jadi nanti anggota-anggota blok yang akan memilihkan. Nah, kalau sudah dosennya sudah setuju, nanti bisa langsung memulai proses bimbingan, silakan. Dan kalau sudah memenuhi syarat, bisa ujian proposal dan ujian skripsi. Nanti untuk penguji proposal dan skripsi nanti ditentukan oleh blok ya, oleh blok. Nah, kemudian kalau misalnya penguji yang telah dipilih itu tidak bersedia, sama misalnya dengan alasan apapun, nanti penguji yang keberatan akan mencari sendiri penggantinya boleh, atau lapor aja ke kita ya. Jadi nanti biasanya kalau misalnya tidak bersedia menguji, lapor ke Mbak Tini, nanti Mbak Tini yang lapor ke saya. Nanti saya yang akan memfasilitasi untuk mencarikan pengganti. Lagi sosialisasi, dokter. Oke. Nah, ini kuota bagian ya yang untuk tahun ini. Jadi fisiologi ada 10, nanti saya bisa kasih ke kalian ya. Fisiologi ada 10, biologi ada 7 ya. Anatomi ada 7, parasitologi ada 7, mikro ada 6, biokimia ada 9, gizi ada 2, farmakologi 8, psikiatri. Oh, ini kayaknya yang salah deh. Nanti mungkin kuota bagian bisa dilihat di Excel ya. Ini mungkin yang lama. Nanti kuota bagian saya kasih setelah sosialisasi ya, Dek. Nah, untuk jadwal, jadi dari April ya sekarang sampai Juli 2022 kalian menetapkan topik skripsi dan pembimbing. Ya, nanti pembekalan nanti kan blok 24 ya, dan mulai menulis proposal. Nanti harapannya di bulan Agustus kalian udah bisa ujian proposal, ngurus etik dan ngumpulin data. Dan Desember 2022 sudah sidang skripsi. Harapannya seperti itu. Ini alurnya. Jadi ujian proposal dulu, nanti harus ngumpul revisi proposal dan urus kaji etiknya, ambil data, kemudian ujian skripsi, dan terakhir kumpulin revisi skripsi dan pendaftaran yudisium ya. Nah, formatnya skripsi sekarang ya, ada format sudah dibuat ya oleh tim. Nah, ini nanti minta di bagian akademik ya, di Mbak Tini masih tetap dipakai yang tahun kemarin. Jadi harus sesuai dengan syarat-syarat persyaratan akademik ya, sesuai kaidah ilmiah. Nah, untuk publikasi tetap syaratnya adalah repositori yang paling minimal, dan kalau memang bisa dimasukkan ke jurnal juga boleh ya, nilai plus. Nah, penting jangan plagiarisme, karena isu plagiarisme ini bisa bikin kalian terhambat ya. Ada beberapa kakak kelas kalian yang terpaksa harus mengulang lagi skripsinya karena memang ada isu plagiarisme. Jadi jangan sampai ada
kalian melakukan ya, karena pasti tahu gitu dosennya. Nah, karena yang pertama yaitu dosa, dan juga itu adalah kriminal ya. Nah, jadi harus kan sudah diajarin bagaimana para priest ya. Nah, untuk mengecek apakah ada plagiarisme, kita cek dengan similarity check, dengan Turnitin ya. Turnitinnya nanti bisa kalian bisa dibantu oleh dosen yang pembimbing kalian, atau juga ke bagian perpustakaan. Nah, untuk yang disarankan untuk tesis, skripsi, itu indeks kemiripannya di bawah 10%. Sebenarnya itu ya. Karena kalau 10-20% itu wajib direvisi, tapi memang revisinya minor. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa di bawah 10%. Nah, untuk ujian proposal, kalian mendaftarnya jangan mepet-mepet ya, Dek ya. Kalau tahun lalu seperti itu. Ya, jadi kalau bisa sebelum ujian itu minimal 5 hari sebelum hari ujian sudah mulai mendaftar, sehingga nanti kan daftar pengujinya sudah bisa kita cepat berikan setelah kalian mendaftar ya, paling lambat 2 hari kerja. Dan harus menyerahkan undangan dan hard copy proposal ya, paling lambat 3 hari kerja. Jadi jangan baru besok mau ujian, baru nyerahkan hard copy dan undangan, itu tidak boleh ya. Jadi kalau bisa masih sempat dosen penguji dan pembimbing untuk membaca dulu draft kalian ya, seperti itu. Nah, ini jangan meniru semua format dari kakak tingkat, baca sendiri, dan ada beberapa format yang sudah berubah ya. Bentar ya, ini kayaknya yang lama. Bentar, saya mungkin cari yang mana ya yang sudah saya edit kemarin. Oh ya, ini. Ini kelihatan nggak ya? Halo? Belum, Kak. Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Salah tadi, Pak. Nah, ini udah yang benar ini. Oke, jelas. Nah, jadi kuota bagian fisiologi ada 8, biologi 0 tahun ini, karena biologi sebenarnya ada buka 6 ya, Kak Arwan ya. Cuman karena sudah terisi mahasiswa, jadi tidak menerima biologi. Jadi nanti kalau kalian milih G-Form, tidak ada lagi bagian biologi. Anatomi hanya 3, karena sudah terisi bagi mahasiswa juga. Parasitologi berkurang ya, dari 5 jadi 4 karena ada 1 mahasiswa. Mikrobiologi 5, biokimia juga berkurang jadi 4 karena ada mahasiswa. Gizi berkurang juga jadi 1 karena ada mahasiswa. Farmakologi juga berkurang jadi 3 karena ada mahasiswa. Psikiatri ada 7, patologi klinik ada 4, penyakit dalam ada 10, IKM ada 15, radiologi 2. Patologi anatomi ada 9, rehab ada 3, neurologi 7, anestesi 11, obgyn 21, DV 4, mata 15, THT 9, forensik 3, anak 19, prodi ya. Jadi ada dosen prodi, nanti bisa dilihat ada 3 orang dosen di bagian prodi. Dr. Eka Handayani, Dr. Yuditanta, dan Dr. Ramadan. Itu ada 3 kuotanya. Kemudian bagian bedah ada 20. Nah, ini kuota bagian yang sudah sudah fix ya. Nah, ini tadi saya ulangi lagi tadi jadwalnya. Kalau misalnya kalian di atas 6 bulan belum ada progres, ya Dek ya, nanti kami akan meminta laporan kemajuan ke kalian. Jadi kami akan panggil mahasiswa dan dosen pembimbingnya, dan kami akan minta laporan kemajuan. Nah,
Tapi kalau lebih dari 1 tahun masih juga belum ada progres, nanti kami akan pimpinan fakultas nanti akan membuat kebijakan baik terhadap mahasiswa maupun terhadap dosen pembimbing. Nah, jadi ini harus diingat kalian punya target ya Dek ya dalam pelaksanaan skripsi ini. Nah, ini tadi mungkin ada kesalahan tadi ya. Jadi April Mei penetapan topik skripsi, pembimbingan dan pembekalan. Nah, Juni sebenarnya kalau kata Dokter Susi dan Pak Sada sudah boleh lah ujian proposal ya Pak. Sudah boleh ujian proposal jadi biar lebih cepat. November akhir setelah blok 29 pun kalau sudah masuk kalian udah bisa sidang skripsi. Jadi kita 1 bulan lebih awal ya gitu harapannya. Ini sama, ini tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Nah, jadi untuk syarat etik ya, jadi harus lulus uji kelayakan. Kita sudah punya komisi etik FK Unsri, nanti prosedur etiknya harus mengisi formulir online. Nanti boleh ditanya di bagian UBH dengan Mbak Desi. Nah, nanti untuk kalian ya, kalau misalnya menggunakan rekam medis di RSMH, itu cukup menggunakan surat izin etik dari FK Unsri, tapi tetap mengurus surat izin melakukan penelitian. Nah, kalau penelitiannya menggunakan sampel pasien di RSMH, baru penilaian etiknya dilakukan oleh Komisi Etik RSMH. Tapi kalau pakai rekam medis, cukup surat izin aja, surat izin melakukan penelitian, dan surat etiknya nanti dari FK Unsri. Begitu juga di rumah sakit lain ya, misalnya kalian ambil di rumah sakit Ernaldi, atau di rumah sakit Siti Fatima, atau rumah sakit mana yang sesuai dengan dosen pembimbingnya, tetap ada nanti akan ada dibuatkan surat izin melakukan penelitian. Oke, nah persyaratan sidang skripsi, jadi ingat ya, sudah mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan lembar persetujuan ini ya, lembar konsultasi, bukti lunas, kwitansi. Nah, ini yang mau saya tekankan adalah menyerahkan bukti TOEFL asli dengan skor minimal 500. Bukan TOEFL ini ya, Suliat ya. Nah, sudah menyerahkan bukti Suliat dengan skor minimal 500. Nah, ini jadi kalau bisa sih nggak usah nunggu deket-deket mau ini ya skripsi ya baru ujian, karena kan takutnya overload ya waktunya mepet. Jadi kalau ada waktu sekarang, kalau mau mendaftar dan ujian, Suliat disarankan sekali deh ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin untuk beberapa orang untuk mencapai skor 500 mungkin harus beberapa kali bisa ya, atau mengurangi maksud saya mengurangi hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penuh gitu ya kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau bisa boleh mulai sekarang sudah Suliat ya. Jadi udah syarat pertama, syarat yang sidang skripsi salah satunya sudah terpenuhi seperti itu. Ya. Seperti biasa menyerahkan sertifikat kelayakan etik dan sudah menyelesaikan kegiatan blok 1 sampai blok 29 dengan tuntas. Jadi harus sudah ada keterangan ya nanti dari prodi. Dan nanti hasil similarity check-nya tadi di bawah 10% tadi ya. Nah, jadi pendaftaran sidang itu proposal sudah boleh dimulai pada bulan Juni 2022, sedangkan sidang skripsi dimulai pada bulan November 2022. Dan ingat ya, mendaftarnya jangan mepet-mepet, mendaftar minimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan yang direncanakan. Dan nanti kami akan memberikan nama penguji ya paling lambat 2 hari kerja setelah kalian mendaftar, baru nanti kalian menanyakan kesediaan. Setelah terdaftar, kalian serahkan berkas proposal skripsinya 3 hari sebelum pelaksanaan ujian ya. Jadi boleh secara hard copy, boleh secara soft copy, dan undangannya juga ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan jadwal dari penguji, maka kalau bisa segera dikomunikasikan dengan penguji dan pembimbing yang lain ya Dek ya.
Dan juga harus segera laporan dengan panitia pendaftaran ke Mbak Tini. Mbak, maaf berganti jadwal, misalnya ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita ada data seperti itu ya. Dan kalau misalnya dosennya tidak bersedia menguji, nanti kita akan ganti ya, akan merekomendasikan dosen yang lain ya, dan akan menunjuk penguji yang sama ya, mungkin bagiannya atau ya kompetensinya sama, sehingga tetap bisa ini ya, baik ya hasilnya seperti itu. Nah, kemudian panduan ujian proposal nanti pembimbing dan pengujinya tidak punya konflik of interest, yaitu itu wajib. Kemudian nanti dipimpin langsung oleh dosen pembimbing, biasanya pembimbing 1. Nanti untuk sidang ujian akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama sesi presentasi selama 15-20 menit ya. Kemudian nanti tanya jawab dan diskusi ya. Nanti oleh 2 orang penguji. Nanti sesi selanjutnya nanti akan ada rapat ya, seperti rapat dari dosen dan dosen pembimbing dan penguji. Baru nanti akan ada pengumuman apakah proposalnya diterima dan nilai skripsinya berapa ya. Ini tadi nanti kalian diminta keluar ruangan ya, tadi akan ada sesi diskusi dulu dan nanti akan dirangkum sama dosennya apakah layak diteruskan ya, dan biasanya lulus apa tidak skripsinya, seperti itu. Nah, untuk komponen penilaian blok skripsi ini nanti bobotnya penguji 60% dengan nilai pembimbing ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2 30%, dan nilai proses bimbingan 10%. Nanti nilainya akan dijumlahkan dan itulah nilai akhir dari blok 30. Nah, sekarang ada perbedaan. Jadi proses bimbingan dan penyerahan berkas ya, bimbingan ini nanti dapat dilakukan secara luring maupun daring. Ya, jadi ingat ya, bimbingan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Nah, tetapi kalian sekarang ya, tahun ini tanda tangan dosen harus tanda tangan asli, bukan scan lagi. Ya, kalau tahun kemarin masih boleh scan-scan, kalau sekarang tidak ada lagi, harus cap basah. Ya, harus tanda tangan asli. Nah, jadi selama proses bimbingan, kalian wajib mengisi logbook laporan kemajuan penulisan proposal. Ini tidak pernah diisi sama kalian ya. Ada padahal ini tapi tidak pernah diisi. Tanda tangan aja nanti pas ujung untuk syarat aja. Ini padahal ini penting ya Dek ya, untuk laporan kita. Dan pada saat pelaksanaan penelitian, kalian harus buat laporan juga ya di logbook. Bagaimana perkembangan penelitiannya ya. Jadi progresnya seperti apa, perbaikannya seperti apa gitu ya. Ngambil data segala macam itu tuliskan di logbook. Nah, terus berbeda juga ya Dek ya, berbeda juga tahun ini ujian proposal dan skripsi dilakukan secara luring, tidak lagi secara daring ya. Jadi untuk karena mengingat cuma 5 orang juga yang ujian ya, 4 dosen, 1 mahasiswa, saya rasa tidak menyalahin prokes sebenarnya ya. Jadi bisa dilakukan secara luring ya. Jadi ini ada perbedaan untuk ujian dilakukan secara luring tahun ini, dan tanda tangan semuanya dalam tanda tangan asli. Nah, ini mungkin sedikit ini ya. Jadi skripsi ini adalah perjalanan yang panjang ya, jadi pasti sangat melelahkan dan menyita waktu. Jadi jangan ditunda-tunda ya, segera cari dan literatur ya, artikel atau buku yang terkait dengan research kamu. Kemudian kalau diskusi dengan dosennya lagi ya Dek ya, dan kemudian langsung mulai untuk nulis. Kalau mau nunggu perfect ya agak susah juga ya, jadi tulis aja, nanti tinggal perbaikan-perbaikan untuk
menyempurnakan. Nah, jadi jangan menunggu sempurna baru mau laporan ke dosen, tapi dari awal tulislah dulu, nanti baru setelah itu apa namanya, perbaikan untuk menyempurnakan. Seperti itu ya. Nah, oke. Dengan ini kita mulai blok skripsi ya, Dek ya. Nanti saya mungkin share terakhir tentang kuota ya, Dek ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah masuk dan tidak lagi memilih artinya ya. Oke. Kecil ya. Ya, oke. Kalau rehab tidak ada mahasiswa yang terlibat ya, Dek ya. Jadi kuota bagiannya ada 3. Kemudian anestesi ada 11 ya. Ada 11 dosen dan belum ada juga mahasiswa yang terlibat sehingga tetap 11 kuotanya. Kemudian mata ada 15 mata ya. Nah, 15 belum ada juga mahasiswa yang terlibat sehingga 15 kuota bagian ya. Kemudian DV ada 4 ya, ini dosennya. Belum ada juga mahasiswa yang terlibat penelitian dengan dosen sehingga tetap kuotanya sama ya. Psikiatri ada 7 ya. Karena favorit ini jadi kita tambahkan kuotanya ya. Belum ada juga mahasiswa yang terlibat. Kemarin memang sudah ada yang hubungin saya katanya sama dokter di bagian psikiatri, tapi belum ada saya terima surat. Jadi tidak kami fasilitasi ya. Oke. Jadi tetap 7 kuotanya. Kemudian histologi 3 belum ada juga dosennya. Belum ada juga mahasiswanya. Jadi silakan dipilih 3. Nah, untuk parasitologi ada 5 slot sebenarnya, tetapi sudah 1 diambil oleh Muhammad Agung Izuhak, ya. Jadi 4 yang tersedia. Jadi Agung Izuhak tidak perlu lagi memilih ya. Oke. Fisiologi ada 8, ini masih terbuka ya, masih kosong, silakan dipilih 8. Kemudian THT ada 9, sama belum ada dosennya juga, belum ada mahasiswanya juga, langsung 9 ya. Kemudian forensik 3 ya, belum ada juga mahasiswanya. Neurologi ada 7, dengan dokter ini ada 2 judul penelitian ya. Jadi ada 7, silakan ya, boleh dipilih slotnya. Nah, kemudian biokim ini sebenarnya ada 8, tetapi ada 4 mahasiswa yang sudah terlibat penelitian dosen atas nama Tarisa Sultana, Puspita Nurul Iza, Muniati Sulam, dan Caroline Lee ya. Sehingga cuma 4 yang kuota yang bisa kalian pilih. Kemudian PDL ada 10 ya. Belum ada mahasiswanya, silakan. Kemudian IKM IKK ada 17 ya awalnya, tetapi atas nama Muhammad Irfian Nurrahman dan Muhammad Rafi Putra sudah terlibat dalam penelitian dengan Dr. Ice ya. Jadi 15 yang bisa dipilih. Kemudian biologi ini tidak bisa ya dipilih lagi karena sudah full. Sudah ada semua mahasiswanya, Safa Nabila Putri, Jessica Putri Salim, Aidi Alivia Putri, Leo, Verna Desli, Delviana, dan Barian Muhtar Pratama. Jadi 0, ya tidak bisa dipilih tahun ini. Kemudian gizi, cuman 1 ya Dek ya, karena sudah ada 2
mahasiswa atas nama Wahyu Hidayatullah dan Danya Sahrani. Jadi cuma satu. Kemudian PK cuma ada 4 ya, karena 2-nya sudah diisi oleh Florencia Amanda dan Riza. Kemudian anak silakan kurang 1 ya dari 20 sudah diisi oleh Ellen Kalista Angelika dengan Dr. Vivi ya. Nanti 19 berarti kuota yang tersisa. Kemudian mikro 5 ya, masih full kuotanya, silakan. PA juga masih full 9 ya, boleh langsung dipilih. Objin masih kosong juga ya Dek ya, ada 21, jadi boleh dipilih oleh seluruh mahasiswa ya. Kemudian bedah ada 20 ya, masih kosong juga, jadi masih bebas untuk dipilih. Farmako tinggal 3 ya Dek ya, sudah diisi oleh Marliani Tamara, Karina Nurul Fahira, Bella Puspita, dan Bintang. Kemudian Prodi ya, tadi ada Dr. Yudi Tanta, Dr. Eka Handa, dan Dr. Ramadan ya. Ini juga masih kosong, 3 ya, boleh dipilih. Kemudian radiologi ada 2 slotnya, juga belum ada mahasiswanya. Terakhir anatomi awalnya ada 6, sudah diisi 3 oleh Juzan Hasana, Prenseka, dan Safa Imania, sehingga cuma bisa dipilih 3. Ya, itu mungkin nanti selanjutnya mungkin kapan mau kita pilih kuota, mungkin apa mau habis ujian ya? Habis kalian ujian blok ya? Atau mau sekarang? Enggak ya, belum siap ya. Baca dulu topiknya ya. Baca dulu topiknya, silakan. Nanti saya bisa kontak siapa ya, 1 orang sebagai ketuanya. Biasanya kemarin buat wakil ini ya, wakil masing-masing kelas biasanya gitu. Nanti add saya dan Dr. Yana ya. Nanti saya bisa share tadi topik-topik penelitian dan dosennya. Nanti mungkin kalian pikirkan dulu. Setelah kalian pikirkan kapan waktunya kita mau Zoom bersama, dan nanti kita akan pilih G-Form. Jadi nanti untuk tahun ini kita akan bersama-sama Zoom ya Dek ya. Jadi kami akan pandu bersama. Jadi kalau ada trouble kan segera langsung bisa kita selesaikan seperti itu. Ya, dipersilakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Boleh kita buka sesi diskusi ya Pak Sada. Oke, silakan diskusi aja. Jadi mungkin tambahannya sedikit aja kali Kak, bahwa yang paling penting uji mentalnya disiapkan, emosinya disiapkan gitu. Jadi jangan merasa seperti kata Dr. Eka tadi, dari awal itu harus disiapkan juga mentalnya. Jadi menunggu dosen itu ya memang itulah salah satu bagian dari proses penulisan skripsi. Jadi jangan nunggu dosen kok lama-lama, terus nanti jadi patah semangat, jangan. Nah itu yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Mentalnya benar-benar dipersiapkan, kemudian emosinya juga, jangan langsung cepat merasa bosan gitu. Jadi emosinya nanti tidak terjaga. Nah kemudian seperti yang dibilang tadi, bahwa yang paling penting jangan sekali-sekali meninggalkan skripsi. Begitu ditinggalkan keenakan, nah tambah lama tambah tidak dikerjakan, sehingga ketinggalan jauh dari temannya. Begitu ketinggalan dari temannya, mulai rasa malu. Nah jadi rasa malu, tidak datang-datang lagi ke kampus, tidak ketemu-ketemu lagi sama dosen pembimbing. Nah itulah yang banyak terjadi, yang selama ini yang perlu diperhatikan, dan jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang terakhir mungkin perlu tadi kejujuran, itu yang paling penting. Jadi ada beberapa kasus karena tidak jujur jadi terlambat dan bisa menyebabkan ada sanksi.
dari fakultas maupun dari rektorat nanti terhadap penulisan skripsi ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tambahan aja itu Eka. Ya, makasih Eka. Makasih Pak Sada. Silakan, ini sudah ada 2 pertanyaan mungkin atas nama Febila. Silakan Febila. Izin bertanya dokter, saya izin bertanya, kan saya sudah ujian suliat tahun 2021 dan di SIMAK itu sudah dinyatakan lulus. Nah tadi di slide itu dikatakan ujian suliatnya di tahun yang sama. Itu maksudnya bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Enggak ya Pak Sada. Maksudnya boleh dipakai ya Pak Sada? Ya, selama jadi pendidikan. Ya, artinya begini, selama itu memang terdaftar di Unsri, memang benar dari Lembaga Bahasa Unsri, walaupun itu waktu itu digunakan untuk persyaratan tes masuk, itu tetap bisa digunakan. Asal nanti bukti hard copy-nya disampaikan dan diverifikasi. Nah, kalau sudah masuk di SIMAK, itu salah satu verifikasinya sudah berhasil. Itu artinya sudah terdaftar. Jadi gitu ya, jadi intinya yang sudah ada memang benar dari Unsri, tunjukkan buktinya, nanti kita akan verifikasi. Kalau sudah ada di SIMAK, itu sudah clear, sudah sah. Oke, makasih. Ya. Oke, jadi udah bisa dipakai ya, Febila ya? Ya, berarti yang USM juga ya dok, udah bisa. Iya, berarti yang USM bisa dipakai. Jadi selama kalian menjadi mahasiswa, asal bisa terverifikasi ya Pak Sada, itu bisa digunakan. Tapi dari Unsri ya, bukan dari luar. Dari Unsri ya, DS Suliat tadi ya, bukan Sufal ya, Suliat kita. Silakan Raffi Putra. Febila sudah ya, Dek? Sudah dokter, terima kasih dok. Oke. Silakan Raffi. Baik, izin bertanya dokter. Silakan. Untuk suliat teman-teman yang USM itu kan sudah melaksanakan suliat dokter kebanyakan, tetapi belum ada masuk di SIMAK dokter. Itu bagaimana ya? Apakah mungkin kami kumpulkan kolektif terus kami berikan ke dekanat atau bagaimana dokter untuk datanya? Terima kasih dokter. Coba mana itu sih? Dikolektifkan aja Kak, nggak apa-apa Kak. Asal itu dari Unsri. Biasanya kolektif dikumpulin. Jangan nyusul-nyusul deh ya, kalau bisa jangan susul-menyusul, kolektif semuanya, kirimin ke Mbak Tini, nanti kita buat surat pengantar biasanya Pak Sadaya untuk verifikasi, dan biasanya juga dikembalikan lagi ke Prodi sih untuk verifikasinya Pak Sada. Ya. Jadi intinya dikolektifkan aja, supaya sekaligus verifikasinya. Yang aslinya Pak Sadaya? Yang aslinya ya? Bukti yang aslinya ya? Iya, hard copy-nya yang aslinya dicari, kemudian dikumpulkan biar kita verifikasi ke Unsrinya. Ya. Oke. Terus bagi yang belum pernah ikut tes suliat, dari sekarang dicicil deh ya, dari pertama kali masuk kan sudah dibilangin jangan jadi penghambat, karena belum tentu sekali tes langsung lulus. Iya, karena pengalaman ya Dokter Susi ya, tahun kemarin tuh ada beberapa mahasiswa yang terhambat gitu karena suliatnya. Ada yang waktu suliat ini kan ada kuota-kuota sebenarnya pelaksanaannya, dan itu tidak cocok terus dengan jadwal, akhirnya terhambat proses yudisium dan wisudanya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dari sekarang kalau bisa persiapkanlah, terus bikinlah jadwal untuk ikut tes. Nah, seperti itu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin dokter, mohon maaf. Silakan, Raffi. Izin bertanya lagi. Jadi yang suliat itu kemarin, yang USM itu kemarin hasil hard copy suliatnya itu dikumpulkan pada saat tes dokter. Tapi kami mayoritas masih ada nomor peserta dan hasilnya bisa dilihat di websitenya Unsri dokter. Kalau begitu bagaimana dokter? Masih ada datanya, kami sudah sempat cek juga kemarin dokter. Oke, nanti buat kayak semacam kolom bae deh ya, nama, nomor tes sama ini ya. Nah, yang biar bisa kami buka di website-nya, nanti minta tolong Mbak Tini cantumkan aja nama, nomor yang udah ada hard copy-nya ya.
Dan biasanya hard copy yang aslinya dipakai untuk satu. Baik, terima kasih dokter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti segera ini ya, add saya di grup ya. Mungkin tentukanlah siapa wakil angkatan ini ya. Siapa misalnya, mungkin kemarin sih 3 orang kalau tahun kemarin. Saya nggak tahu kalau tahun ini apa mau 6 kelas ya Pak? Jadi 6 orang. Dipisah-pisah atau gimana? Nanti pokoknya langsung gabung. Nanti saya langsung share topiknya untuk kalian baca. Dan nanti waktunya mungkin ujian Selasa Rabu ya? Ya Ria, mereka ujian blok 2-3 Ria? Selasa Rabu. Nanti mungkin hari Kamis depan kita udah bisa Zoom ya untuk pemilihan kuota bagian. Pemilihan bagian gimana? Setuju? Kamis? Adik-adik? Ya, ditentukan aja Dokter Eka hari Kamis jam berapa? Hari Kamis, ya. Saya rasa nggak apa-apa pagi ya dok, biar nggak apa namanya nggak ada trouble jaringan biasanya kan kalau pagi. Permisi dokter, mohon maaf dok, boleh Ya, izin memberikan saran nggak dok? Ya, silakan Kak Isa. Jadi kami yang anak-anak kosan ini rata-rata sudah booking pesawat untuk hari Kamis dok. Jadi boleh nggak dok kalau tidak hari Kamis? Jadi hari apa? Ya pokoknya gini aja ya, kalian diskusilah kapan waktunya kan kalau bisa sih secepatnya. Karena kan makin cepat kita juga makin enak gitu bikin surat kebagiannya, langsung dapat respon dan kalian juga cepat memulai waktu bimbingannya seperti itu sih. Ya. Ini pengennya sih minggu ya Pak. Harus luring memang atau memang daring aja? Daring Pak, cuman mereka tuh lagi di ini Pak, di pesawat Pak, maksudnya. Oh, ya gitu ya. kan Dek? Maksudnya mereka tuh pulang Pak, naik pesawat, Iya, jadi kan agak susah Pak gitu. Oke. Jadi kalau mau disamakan semua ya susah juga. Artinya kita kasih waktu, apakah kalau memang Kamis tidak ya intinya sesegera mungkin. Kalau nanti pribadi yang kendara, ya sulit nanti menentukan waktu yang pas gitu kan. Pokoknya tentukanlah apa Rabu siang setelah ujian boleh. Ya pokoknya kalian tentukanlah sendiri ya Dek ya. Nanti kami yang fasilitasi kapan waktunya. Kami akan pandu lewat Zoom kali ini. Oke? Ya. Nanti abis ini langsung tentukanlah siapa jadi ini, nanti langsung hubungin saya. Oke? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Silakan. Mungkin mau bersemedi, mau pilih bagian. Boleh. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada kayaknya. Sudah? Ya, saya tunggu siapa yang jadi wakil kelas, hubungin, nanti tinggal saya share. Ya? Sudah ya Pak, berarti tutup ya Pak? Berarti ya Pak? Ya oke, Kak, ya silakan. Oke. Ya. Ya. Dokter Susi ada yang mau disampaikan dok? Cukup ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang mau didiskusikan, berarti sudah jelas ya Dek ya. Nanti kalau dalam perjalanannya ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Nanti WA saya ya Dek ya. Mungkin harus segera ya untuk hubungin saya tadi ya Dek ya. Jangan sampai lama menentukannya, karena kan saya mau segera nih ngasih topik penelitiannya ke kalian gitu ya. Ya jadi biar mungkin bisa kalian baca, mau sambil nyari-nyari referensi kan dipersilakan ya. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada Pak Sada dan Dr. Susi. Terima kasih.
sudah menemani pada sosialisasi skripsi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin live. Izin live ya.